Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau sudah berbicara tentang akhlak, maka tidak ada sesuatu yang tabi'iyah yang melekat, baik sebab nasab ataupun kemampuan seseorang, yang kemudian menjadi tafakhur min ghairih, menjadi suatu kebanggaan daripada yang lainnya. Makanya Kanjeng Nabi itu diutus adalah liutammima makarimal akhlak, bukan untuk litafakhuril ansab. Satu itu. Yang kedua, ketika kita memahami perjalanan thariqah, kita tahu sejarah ini, makanya penting kita belajar sejarah. Thariqah dari sekian banyak yang masuk pertama kali ke Nusantara itu adalah Satariyah atau Sautariyah, seperti yang ditulis di dalam kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Singkal. Nah, sehingga ketika ada orang-orang sebagian yang berpendapat ada thariqah yang lebih hebat, lebih kuat daripada thariqah-thariqah lainnya, nah ini yang harus kita luruskan. Karena bagaimanapun juga yang masuk pertama kali ke Nusantara itu adalah thariqah Satariyah, atau sebagian yang mengatakan Sautariyah. Itu adalah thariqah yang pertama kali. Ketika ada pembelokan sejarah, baik itu dalam thariqah atau sejarah apa saja, kita sebagai warga masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, mengetahui kebatilan tersebut, ya harus kita sampaikan kebenarannya. Karena kita tahu banyak orang-orang yang mengatakan yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, tapi kenyataannya yang jelas-jelas sudah zahir itu ada suatu yang batil. Batil dalam hal pembelokan sejarah, batil di dalam hal manidda'a ila ghairi abi, batil dalam hal rasis sobi'iyahnya, maka jangan kita diamkan. Kan begitu, karena itu kebatilan. Kadang-kadang ada orang yang mungkin sampai dini hari belum memahami bagaimana yang dimaksud dengan narasi-narasi orang-orang yang sedang berjuang pada saat ini. Kita sering katakan sejarah ini fundamental, karena sejarah ini adalah bentuk daripada nahdlatul tsaqafah wal hadarahnya. Ketika as-tsaqafah wal hadarah sebagai jati diri bangsa saja sudah diutak-atik, sudah dibelokkan, tidak sesuai dengan sejarah yang aslinya, maka disadari ataupun tidak, nasib bangsa ini ke depannya akan rusak. Kan gitu. Karena nanti timbulnya begini, kalau dari satu saja kemudian sejarah itu sudah dibelokkan, kemudian diyakini oleh orang banyak, nah ini akan muncul di mana masa-masa Ruwaibidah, bahasanya tahun sanatur Ruwaibidah kalau dalam bahasa Nabi. Karena tidak ada yang menjelaskan kebenarannya, sehingga Kanjeng Nabi itu kan sudah wanti-wanti, sayati ala ummati sanawatun khada'atun. Ini kan bisa kita lihat sampai terjadinya nanti, kata Kanjeng Nabi, akan ada masa di mana masa kebohongan, penuh kedustaan, penuh dengan hoak, yang di dalam masa tersebut wa yusaddaqu fi hal kadhib, orang yang benar, yang jujur disebut pembohong.
wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yukadzabu biha as-sadiq. Orang pembohong jelas-jelas itu membelokkan sejarah disebut shadiq, orang yang benar. Wa yu'tamanu fihal khair, orang yang benar-benar dia menyampaikan amanah disebut khianat, kan begitu. Wa yukhawwanu fihal amin, sebaliknya orang yang khianat disebut amanah. Ini sanawatun khada'ah. Dan ini kalau kita mau benar mengintrospeksi diri, saat ini sedang terjadi. Entah terjadinya kepada siapa, ya monggo kita harus sadar diri. Kalau sampai sanawatun khada'atun ini terus berkembang, kemudian dari kita yang tahu bahwa itu adalah batil, kemudian tidak membenarkan, tidak meluruskan, ya rusak semuanya. Maka sering kita gambarkan ketika pembelokan Nahdlatul Ulama, sejarah muassis ulama, ya luruskan. Kebenaran itu harus disampaikan katanya, walau murron, walaupun menyakitkan, kan begitu. Tetap harus disampaikan karena ini demi masa depan anak bangsa kita, demi masa depan marwah ilmu, amanah risalah nubuah yang sampai dini hari dipegang oleh para alim ulama. Kan al ulama warathatul anbiya, kan begitu, simpel sebenarnya Pak. Bahkan kalau kita lihat kondisi saat ini gitu kan, yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi sanawatun khada'atun, ini bukan hanya terjadi dari kalangan orang yang tidak berilmu, bisa jadi orang-orang yang diberi amanah ilmu, yang sudah punya jabatan, punya pangkat kealiman, itu bisa menimpa dirinya. Itu kembali lagi, jadi ini adalah salah satu pelurusan sejarah yang sampai kapanpun kita harus gaungkan kebenaran sejarah itu. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, sejarah-sejarah yang ada di Nusantara, sejarah-sejarah tentang ke-NU-an, sejarah tentang dunia thariqah dan lain sebagainya dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja ingin menghancurkan keutuhan Nusantara. Tetap ada. Lalu kalau ada yang tanya siapa sih yang mau merongrong, ya baca dewe, tinggal dianalisa sendiri. Kadang-kadang ada itu, padahal dirinya mengatakan makadzabal fuadu mar'a, hati kecilnya dia itu menyadari. Ada juga yang seperti itu sebenarnya, tapi tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah batil, nggak bisa. Yaitu tadi, ini bentuk sanawatun khada'ah, wa yusaddaqu bihal kadzib, orang pembohong dikatakan orang yang jujur. Wa yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur dikatakan pembohong. Ini terjadi. Maka jangan salahkan ketika orang-orang yang kemudian mengerti sejarah, kemudian ketika ada orang-orang yang punya manuskrip yang pada akhirnya membuka manuskrip lama, karena ini keterlaluan gitu. Keterlaluan ketika mengacak-acak sejarah yang asli yang ada di Nusantara. Dan sebenarnya ada lembaga yang lebih hak dalam hal ini, kan begitu. Motonya orang itu kan amar ma'ruf nahyil mungkar, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini jelas-jelas terjadi kemungkaran dianggap ma'ruf, kemudian ada yang ma'ruf dianggap munkar. Sama, ini korelasinya sama dengan sanawatun khada'atun tadi. Maka kade
ulah rumasa diri jadi ulama, ulah asa aing jadi sebagai duriyah Rasul anu can puguh jujutanana nepi henteu ka Kanjeng Nabi. Meureun cigana nyana mah aing ada kiai, aing ada ulama, aing ada gus, aing ada aang, aing ada habib, jalan ke asup surgana gampang. Bohong eta mah. Cantang tu moal ngajamin statusna apa saja, naon bae anu jadi status maranehna lamun teu boga akhlakul karimah komo deui nempatkeun ma'ruf jeung mungkarna salah ya neraka, udkhulun nar kata Rasul. Cek Gusti Allah kan gitu. Ka dieu maneh, ka dieu maneh teh ahli jihad, karena orang yang ahli jihad eta upami ninggal kana hadis baginda Rasul itu adalah golongan ketiga yang suka menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai mujahidin. Dipanggil ku Allah, he maneh ku aing geus dibere nikmat cenah kan kitu, digawekeun naon di dunia. Manehna ngajawab, sakabeh nikmat anjeun Allah kula jadikeun keur berjuang jihad di jalan anjeun sampai kula maut di medan perang. Bohong sih cek Allah, bohong. Nah maneh teu inget cek Allah ketika maneh mengatakan jihad 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 membela agama Allah, hate maneh geus goreng adab ka aing. Naon goreng adabna? Hate maneh geus ngomong aing mah jelema hebat, aing mah loba umatna, pondokna gede, jamaahna loba, pasukan Islamna loba. Sia ku aing cenah. Kitu asup ka neraka. Artina dek ulama, dek orang anu dermawan bae, dek orang anu sok gembar-gembor jihad fisabilillah, lamun teu bisa nata hatena goreng adab ka Gusti Allah, jangan salahkan Allah. Naudzubillahi min kitu. Lamun ngerti itu mana, tapi insya Allah ada yang ngerti sebagian, itu bahasa Sunda ya. Lebar ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dakulama loba umatna, dakulama loba jamaahna, dakulama pondok nage magrong-magrong dege kengen nage pusat. Andai kata kulama geus pati ka surga ulah pede teuing keheula. Ada kulama boga gen Rasulullah cenah mah, padahal can puguh jujutanana nepi jeung henteuna. Poho karena tugas Kanjeng Nabi innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Contoh kalau memang itu adalah sebagai dzurriyyah, contohlah akhlakul karimah baginda Rasul. Laras henteu? Lawan jangan. Tasbih. Gak apa-apa. Ini pemahaman ilmu loh masalahnya. Ini adalah pemahaman ilmu. Ingat, ayat 3 golongan anu bakal dimenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah. Hiji ulama nya para kiai, nya para gus dibere ulama, nya para habaib, asup sadayana kadinya. Kabehanana asup sahabai anu diberi amanah ilmu, maka manehanana jadi alim, maka manehanana bakal jadi orang yang pertama dimintai pertanggungjawaban ku Allah. Maka pantas lamun aya ulama ngomong kieu, aing ulama, ari ulama teh kudu tanggung jawab dunia akhirat wajib. Karena ulama adalah orang yang pertama kali nu pangheulana bakal ditanya ku Allah tanggung jawab manehanana selama di dunia. Kumaha ka santrina, kumaha ka umatna. Kan kitu. Nu kaduana asaho orang anu dermawan, loba anu bala leunghar. Loba anu bala leunghar, banyak yang kaya. Bahkan sampai gak nanggung-nanggung, sodakohnya bisa per minggu, per bulan, sekian ratus juta, sekian kade cantang tu sodakohna bakal ngajadikeun jalan anjeun ka surgana Allah. Ditanya ku Allah, maneh dipake naon harta sakitu loba? Ya Allah, saya jadikan harta ini, saya berikan it'amu ta'am lil masakin wal fuqara, saya berikan kepada orang yang miskin dan fuqara. Bohong maneh.
Cek Gusti Allah bohong. Mana ingat ketika kamu memberikan sodakoh kepada fakir miskin, membantu masjid, membantu pesantren, hati maneh goreng adab ka aing, hati maneh ngomong aing mah loba duitna, aing ahli sodakoh, saya mah adalah orang yang dermawan deh, asup ke neraka, masuk ke neraka. Kedua taeta nuka tiluna orang sok ngarasa dirina sebagai mujahidin. Jadi lamun tiluan eta golongan teu bisa tanggung jawab pikeun umatna jeung jamaahna jeung naon anu diamanahkeun ku Allah ku Rasulna, maka tiga golongan ini adalah orang yang pertama kali juga yang masuk ke neraka. Naudzubillahi min. Masya Allah, mata kelamun urang ngadang. Kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran, seharusnya itu menjadi kalam insya'i yang mana tolak. Apa itu? Beliau sering mengatakan saya tanggung jawab dunia akhirat. Harusnya semuanya begitu, sebagai motivasi agar semuanya sadar bahwa siapa saja yang diberikan ilmu, dia adalah orang alim dan dia pasti pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak bisa neraka. Lebih berat oge dikirana gampang. Ya, harayang jadi kiai, harayang jadi apa lagi? Pokoknya mah harayang be, harayang. Gitu ya. Jadi para saderek sadayana semuanya, para hadirin, kita sama-sama tetap istiqomah karena ajaran yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran, kita diajarkan akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita diajarkan kemudian madhabnya dari Imam Syafi'i dan membenarkan tiga madhab lainnya. Pedomannya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tasawufnya, metodenya ikut Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah ajaran yang mendasar. Jadi satu saya ingat terakhir Pak Imron, di dalam hadis Nabi itu ada, siapa saja seseorang, tidaklah seseorang itu mengatakan si A, si B adalah orang fasik ataupun kafir atau sesat, maka kefasikan, kekafiran, kesesatan itulah akan kembali kepada orang yang mengatakannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.